Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ali Sunarso dan Bapak Ipin Arifin, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Pengelolaan Pembelajaran atau SPP. Di sini saya Vina Cerefa dengan NIM 240105056. Di sini saya akan memenuhi tugas UTS simulasi pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, sebelum kita lanjut, apa sih pendekatan saintifik itu? Pembelajaran dengan menerapkan pendekatan saintifik adalah proses pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa agar peserta didik secara aktif mengonstruksi konsep, hukum atau prinsip melalui tahap kegiatan mengamati, merumuskan masalah, mengajukan atau merumuskan hipotesis, mengumpulkan data dengan berbagai teknik, menganalisis data, menarik kesimpulan, dan mengomunikasikan konsep, hukum, atau prinsip yang ditemukan. Selamat datang di video pembelajaran kita. Hari ini kita akan menjelajahi proses fotosintesis. Misteri fotosintesis, proses ajaib tumbuhan. Ada yang tahu nggak sih pengertian fotosintesis itu apa? Nah, fotosintesis itu adalah proses di mana tanaman menggunakan energi cahaya dari matahari untuk memproduksi makanannya sendiri agar tetap bertahan hidup. Nah, untuk melakukan fotosintesis sendiri, tumbuhan membutuhkan 3 bahan utama. Yang pertama adalah cahaya matahari, air, dan karbon dioksida. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses fotosintesis. Yang pertama, tumbuhan memperoleh air dari dalam tanah lalu diserap oleh akar. Dari akar disalurkan menggunakan sistem transportasi yaitu jaringan xilem dan floem. Disebar ke seluruh organ tubuh tumbuhan termasuk daun. Yang kedua, karbon dioksida diperoleh dari udara yang masuk melalui stomata. Letak stomata di bagian bawah daun. Selanjutnya yang ketiga, fotosintesis terjadi di daun. Proses fotosintesis akan terjadi ketika klorofil pada daun menangkap sinar matahari, lalu sinar tersebut digunakan untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Selanjutnya yang keempat, ada gula yang dihasilkan dapat dimanfaatkan langsung oleh tumbuhan atau bisa disimpan dalam organ lain pada tanaman, contohnya pada buah. Selanjutnya yang kelima, selain gula, oksigen yang dihasilkan keluar melalui stomata lalu ke udara. Oksigen inilah yang digunakan manusia untuk bernapas. Yang keenam, glukosa atau gula yang dihasilkan melalui proses ini akan disusun menjadi zat pati atau amilum. Zat pati akan disimpan di dalam akar tumbuhan. Nah, hasil fotosintesis ini ada C6H12O6 atau glukosa dan O2 atau oksigen. Nah, tadi kan kita sudah membahas mengenai konsep pada fotosintesis. Nah, di sini kita akan bereksperimen. Nah, kita bisa melakukan eksperimen sederhana untuk mengamati fotosintesis. Jadi, yang pertama itu kita harus mengetahui terlebih dahulu konsep fotosintesis. Yang kedua ada mengamati dan merumuskan masalah. Yang ketiga ada merumuskan hipotesis. Yang keempat ada mengumpulkan data. Dan yang kelima menarik kesimpulan. Nah, sebelumnya di sini ketika kita akan melakukan eksperimen, kita harus tahu terlebih dahulu. Jadi kita harus mengetahui bahan-bahannya dan langkah-langkahnya. Nah, selanjutnya di sini kita bisa lihat siswa dan siswi melakukan eksperimen. Di sini ada 4 gelas bening diisikan dengan daun-daun segar. Nah, di sini para siswa melihat atau mengamati selama 10 sampai 15 menit apa sih yang terjadi dan apa sih perubahan yang
terjadi pada eksperimen tersebut. Nah, di sini terlihat bahwasanya terdapat gelembung-gelembung banyak karena di sini terkena cahaya matahari yang sangat terang. Jadi, di sini itu kalau misalnya kita di tempat terang, terdapat banyak gelembung. Ketika kita di tempat redup, gelembungnya yang dihasilkan itu tidak terlalu banyak. Nah, di sini ada pembahasannya. Pengamatan dapat dilakukan dengan melihat adanya gelembung udara pada daun yang terendam air, yang menandakan bahwa fotosintesis berlangsung dengan baik di bawah sinar matahari. Yang pertama ada gelembung oksigen. Nah, tadi saya sudah bilang setelah 15-30 menit terlihat gelembung udara yang muncul di permukaan air, menunjukkan bahwa oksigen yang dihasilkan selama fotosintesis. Yang kedua ada perubahan warna. Daun mungkin menunjukkan perubahan warna tergantung pada jenis tanaman dan intensitas cahaya yang diterima. Nah, jadi fotosintesis adalah proses yang sangat penting bagi tumbuhan dan makhluk hidup lainnya. Dengan memahami proses ini, kita bisa lebih menghargai alam di sekitar kita. Nah, jadi teman-teman, proses ini atau eksperimen ini itu kita yang pertama tadi harus mengetahui konsep fotosintesis, yang kedua mengamati dan merumuskan masalah. Jadi di sini kita dapat merumuskan masalah. Apa saja sih masalah yang dapat kita ungkapkan sebelum kita melakukan eksperimen tersebut. Nah, di sini yang selanjutnya ada merumuskan hipotesis. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen itu kita harus mempunyai hipotesis apa sih yang akan terjadi nanti. Praduga itu kita harus memikirkan apa sih yang akan terjadi begitu. Dan selanjutnya di sini ada mengumpulkan data. Di sini kita harus mengumpulkan data pada waktu kita eksperimen atau mengamati. Selanjutnya paling penting ini kita harus menarik kesimpulannya. Oke, di sini saya akan menyampaikan kesimpulan pada simulasi pendekatan pembelajaran saintifik. Pendekatan ini sangat penting dalam proses pembelajaran sains. Dengan menerapkan metode ilmiah, siswa diajarkan untuk mengamati, merumuskan hipotesis, melakukan eksperimen, dan menganalisis data secara sistematis. Implementasi eksperimen memberikan pengalaman langsung yang memungkinkan siswa untuk memahami konsep-konsep ilmiah secara mendalam dan praktis. Selain itu, melalui eksperimen, siswa dapat mengembangkan keterampilan berpikir kritis, problem solving, dan kolaborasi saat bekerja dalam kelompok. Dengan demikian, pendekatan saintifik tidak hanya memperkuat pemahaman teori siswa, tapi juga mempersiapkan mereka untuk menghadapi tantangan di dunia nyata dengan cara yang lebih analitis dan berbasis bukti. Baik, terima kasih telah menyaksikan video ini. Dan jangan lupa kalian yang sedang menonton video ini, kalian harus mencoba melakukan eksperimen tersebut. Baik, terima kasih. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.